Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kedudukan badan usaha di Indonesia. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama adalah Nila Amalia dengan NIM 200803103036. Yang kedua Nova Anggraini dengan NIM 200803101065. Yang ketiga Nur Alvinda dengan NIM 200803101076. Yang keempat Nurul Aziza dengan NIM 2008031030040. Dan yang terakhir Nur Saada dengan NIM 2008031011071. Pengertian badan usaha adalah sebuah organisasi kesatuan yuridis atau hukum teknis dan ekonomis yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba keuntungan. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha yang pertama, satu, kebulatan ekonomi. Kedua, kesatuan yuridis dan ekonomi. Yang ketiga, kesatuan organisasi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. Dan yang terakhir, tempat kedudukan. Untuk perusahaan, yang pertama bagian dari badan usaha, yang kedua kesatuan teknis, yang ketiga bagian dari proses produksi dan merupakan alat dan badan untuk memperoleh laba, yang terakhir adalah tempat kediaman atau domisili pabrik atau lokasi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis badan usaha. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua BUMN, dan yang ketiga adalah BUMS. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Andil anggota tersebut dalam koperasi. Yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menggunakan usaha simpan pinjam yang memiliki anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan ringan. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli, kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi ini bergerak sebagai kebutuhan barang produksi dan konsumen. Dan yang ketiga adalah koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelarian di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Dan yang ketiga adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pembeli dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bersifat jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik.
dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan tersebut. Contoh perjan yaitu PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Ini berganti menjadi PT KAI. Ciri-ciri perjan: 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintahan. 3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri dan direktur jenderal departemen yang bersangkutan. 4. Status karyawannya adalah pegawai negeri. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik dan statusnya diubah menjadi Persero. Ciri-ciri Perum: melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seseorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum atau Perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT atau nama perusahaan atau Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ciri-ciri Persero: tujuan utama mencari laba atau komersial. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Dipimpin oleh direksi. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT atau nama perusahaan atau Persero. Tidak memperoleh fasilitas negara. BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas perusahaan persekutuan, firma, perusahaan komanditer, perusahaan terbatas, dan yayasan. Perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 permodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Perusahaan komanditer. Perusahaan komanditer atau Commandeering Finance Corp atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah
anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan atau dividen. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.